Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, wal fatihata ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahi walidayhi janasuki min haji asnawi walidayhi haji ahmad gazali min haji asyad akhidul nabi Susan Syahina Keji Muhammad Ma'man bin Keji Abdul Rahman Syahina Keji Abdul Wahab bin Keji Abdul Samad Syahina Keji Muhammad Muhajin Amsar Syahina Keji Syafiq Hadami Syahina Keji Alwi Zain bin Haji Muhammad Zain Syahina Keji Muhammad Hashim Mahbub Syahina Keji Hari Musa Syahina Keji Haji Ahmad Zilmi dan Syed Muhammad bin Alawi Abbas Al-Maliki Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah Jabir bin Samurata As-Suwa'i radhiyallahu anhu qala kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, rawahu Muslim. Qalu qasdan ay bain at-tul wal qasr. Riwayat dari Abdullah Jabir bin Samurah As-Suwa'i radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu usalli, dulu aku pernah salat ma'an Nabi, bersama Nabi. Nabi jadi imam as-salawat, di beberapa kali salat, bahkan salatuhu qasdan, Nabi kalau salat itu sedang, nggak panjang, nggak pendek. Khutbatuhu qasdan, khutbahnya juga nggak panjang, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, yang tengah-tengah. Nah, kecuali memang yang kalau kita sedang yang warid itu Rasul misalnya kalau subuh baca Alif Lam Mim Tanzil dengan Al-Ata al-Insan, itu warid namanya. Jadi nggak ada yang biasa-biasa aja, jangan terlalu panjang. Kalau sholat sendiri terserah. Jadi kalau sholat sendiri itu tahajud, duha, istikharah, main tasbih terserah. Tapi kalau sholat rame-rame jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu pendek. Khutbahnya jangan terlalu lama, jangan juga terlalu. Nah, musim Covid ini saya lagi demen khutbah nggak lama-lama. Cepat-cepat aja. Surahnya lagi bermain di Wadduha sama Al-Nas. Kenapa? Sebab susah juga kan sekarang, hampir jarang masjid yang physical distancing di kita. Kalau di TV banyak. Tapi kalau di kita jarang yang sholat Jumat itu physical distancing. Nggak muat. Kemarin sempat Nurul Jannah masih physical distancing. Dia ketika saya jadwal, kemarinnya katanya sudah mulai agak rapuh sholat. Jadi pesan lagi sama panitianya, jangan lama-lama pesan, sebab ada yang di lapangan panas, pasda. Kalau dibisikin jangan lama-lama panas. Setuju saya. Yang penting rukun dan salatnya cukup. Nasihatin orang itu lebih efektif di pengajian, bukan di khutbah. Kalau kita khutbah berharap orang berubah dengan khutbah kita, itu harapan boleh sih, cuma terlalu tinggi. Sebab yang namanya merubah orang itu lewat taklim sama lewat contoh. Taklim sama contoh. Jadi ada dakwah bilhaq. Jadi kalau khutbah itu memang sekedar mengingatkan saja kalau khutbah itu. Apa ya? Tazkirah. Fadzakir fa inna tazkirah tanfa'ul mu'min. Jadi nggak usah juga lama-lama. Ingatkan orang untuk bersedekah, ingatkan orang untuk bersilaturahmi, ingatkan orang. Jangan banyak-banyak. Jangan panjang-panjang. Sampai 17 Agustus khutbah dari sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan, pasca kemerdekaan. Kuliah apa ini? 14 KS ya. Nggak usah. Ya kalau mau bersyukur, bilang aja syukur tentang kemerdekaan. Kalau mau bicara mengambil pelajaran dari pahlawan, ya perjuangannya gitu misalnya, ambil aja satu. Nah, jadi Nabi kalau khutbah itu qasdan, tidak terlalu panjang.
Yang senang saya, teman-teman besok kalau jadi ustaz, khotbah ingat hadis ini nggak usah banyak. Bisa aja kalau semua pindah ke Papua jadi kiai dong, tapi di Papua. Kalau di sini banyak saingannya ya. Nah. Wa Nabi Juhaibah wa bin Abdullah radhiyallahu anhu qala akhal Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman al-Farisi wa Abi Darda. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, akhal Nabi pernah mempersaudarakan. Jadi udah lu saudaraan gitu ya, lu saudaraan. Salah satunya Salman al-Farisi dengan Abu Darda. Salman al-Farisi dengan Abu Darda itu dipersaudarakan, satu Ansar, satu Muhajir. Dah, saudara dah. Abang angkat. Kalau bilang tuh abang angkat. Fadhara Salman Abu Darda. Satu saat Salman al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda. Fara'a Ummu Darda mutabazzilatan. Sampai di rumah temannya nih, saudaranya Salman ngelihat bininya nggak dandan, mutabazzilat. Nggak dandan, kusut. Tidak mencerminkan seorang istri. Nah, pokoknya masya'nuki, gimana keadaan kamu, kata Salman. Nanya sama adik angkat gitu deh ya, adik ipar angkat. Qalat akhuka Abu Darda laysa lahu hajatun fid dunya. Kata bininya, no, teman lu, saudara lu, Abu Darda. Saudara Anda Abu Darda nggak ada kebutuhannya sama dunia. Buat apa saya dandan? Orang laki saya main ke masjid dulu. Buat apa saya dandan? Laki saya siang puasa mulu. Buat apa saya dandan? Lagi saya kalau malam ngaji mulu, tahajud, tasbih, baca Quran. Saya kagak dicolek-colek, nggak dilongok-longok. Buat apa saya dandan? Nah, jangan sampai punya bini begitu. Jangan ngaji mulu. Jangan tahajud mulu ya, kita jangan dilari kalau kata tahajud ya. Jangan puasa mulu. Dan kita ceritanya begitu kira-kira ceritanya. Dah. Faja'a Abu Darda fasana'ahu ta'aman faqala lahu kul fa inni sha'im. Pulang Abu Darda melihat Salman udah lama. Alhamdulillah. Udah Abu Darda ambil aja nasi, masak segala macam. Deh. Makan. Saya enggak, saya puasa. Tuan rumahnya puasa. Tapi dia masak. Buat saudara. Makan. Ini sha'im. Qala ma'an nabi akilin hatta yakula hatta takula. Kata Salman, enggak, gua enggak mau makan. Kalau lu enggak makan, gua enggak makan. Lu ngormatin gua kagak puasa, gua ngormatin lu yang puasa. Ayo. Lu enggak puasa, gua enggak puasa, lu masakin. Sebagai tuan rumah, ini kan penghormatan sebagai tamu. Tapi tamu kagak puasa. Sementara tuan rumah puasa. Tamu menghormati tuan rumah. Gua enggak makan. Kalau lu enggak makan. Makan ya? Aduh, gimana nih? Nah, di besok kalau ke rumah teman dimasakin, walaupun lagi puasa, batalin. Kita tuan rumah nemenin, batal. Gurunya begitu, Bang. Jadi saya bilang, saya pernah kecelet itu mertua saya gini, hari Kamis, malam Kamis ini. Maka saya bilang sama istri, besok jangan puasa. Dah. Ayah suruh. Mertua saya puasa. Mak, nanti emang ngopi. Gua puasa. Iya, ya Allah. Tadi mau bilang gitu puasa bareng-bareng. Iya. Kita ingin menghormati. Ayo dong, masa mertua kita puasa? Pada suatu saat dia datang juga tuh hari Senin tuh saya lagi puasa. Terus istri saya kan nggak masak. Nah, Bombi ada mama, kita puasa. Udah batalin aja. Nggak masak, udah. Ntar gue beli geprek depan Anda. Udah, saya masih puasa tuh, buang geprek saya masih puasa. Tapi itu udah pada makan? Belum, ini saya buka makan balik. Udah, habis zuhur, bukan zuhur kita depan mertua. Mertua kagak puasa. Nah, jangan ngomong, mertua kata itu, lu gak puasa lah? Enggak, udah enggak aja gitu makanya. Ini nih khawatir, dia gak bakal makan kan kalau kita tidak. Emang begitu kudunya, gitu. Jangan lu puasa, makan mas, saya mau puasa kayak gini nih. Kata-kata la akulu hatta takul, gua mau makan. Lu makan, gua makan. Pakalah akhirnya tuh Abu Darda batalin. Ya udah gua makan karena saudaranya mau makan. Dah. Fala makan al-lailu za Abu Darda yaqumu faqala hunam. Ketika tidur malam kan nginap tuh sama.
Baru tidur habis isya jam 10 udah bangun mau sembahyang, kata Salman, mau kemana bang? Bang tidur. Gua bisa sembahyang? Enggak. Sore jam 10 sembahyang aja. Mau sembahyang aja udah. Udah nggak kita mata. Kita jam 10 masih melek makan ibadah kita, melek ngerokok mau ngopi. Nah, Panama tidur lagi. Tuma dhahaba yakum wa kullaha 6. Jam 1 bangun lagi. Kata mau kemana? Tahajud bang, tahajud. Masih malam tidur. 6 tidur. Ya. Nah, kita nggak berani ya. Kita bisa di rumah kita begini. Coba kita nginep sama temen nih. Temen gua rajin amat. Biasa kita kapok nginep lagi udah. Jual rumah sembahyang mulu. Nah, Panama tidur lagi. Kalau makan ami akhir lain kalau teman kumil pas udah akhir malam sepertiga kira-kira pakai jam 3 gitu ya, jam 3 setengah 3 baru kata bangun deh bang, sekarang sembahyang yuk. Jam 10 bangun, jam 1 kan setengah 3 dibangunin, bang bangun bang, kalau mau sembahyang sekarang yang mantap banget sama. Masalah ya jamian sembahyang bareng-bareng. Kamu yang benar, tuan rumah yang benar asik sembahyang. Dia bang, abang mau sekarang dah, rumah yang ono dah, saya masih mau ngajutin. Allah Akbar. So. Nah, Faqala Salman. Kemudian Salman berkata sama Abu Darda, inna li rabbika 'alaiha haqqan. Benar bang bahwa Allah punya hak terhadap kita. Kita wajib beribadah kepada Allah. Benar bang. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Tapi bang, badan abang juga punya hak. Kalau abang tiap hari begadang kayak gini bisa kurus kering bang. Sakit abang tak. Wa inna li ahlika 'alaika haq. Bini abang juga punya hak buat dicolek-colek. Buat apa nikah? Buat kita buat apa nikah bang kalau abang kagak pakai-pakai? Buat apa nikah kalau nggak dipeluk? Buat apa nikah kalau nggak dicium? Mau usah nikah tadi. Ada bini kagak dicium kagak dipeluk, buat apa? Ada haknya. Dia juga mau dicium, dia mau dipeluk, dia mau dibelai, dia mau disayang. Itu hak. Kalau nggak mau gitu, abang nggak usah kawin tadi. Apain ntar? Ya, iya. Kalau kita punya bini, dicolek kagak, dicium kagak, dipeluk kagak, ya nggak usah kawin tadi. Justru ditarik begitu lu kan karena zuyina linnasi hubus syahwati minan nisa. Lu kan demen perempuan itu nikah. Lu mau apain terserah dah. Nisaukum hartul lakum fa'tu hartakum anna syi'tum. Perempuan kamu itu ladang sawah buat kalian. Silakan mau diapain tuh ladang. Jangan kagak ditengok-tengok. Entar rumput belantara bertumbuh itu. Tikus pada nyarang di situ. Allah. Buat bini juga ada hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Biar adil bang, berikan yang punya hak akan haknya. Allah punya hak azat yang kita bang. Malam sepertiga malam tahajud kita bang. Sedang Kamis puasa bang. Tapi kamu punya hak, abang juga punya hak di abang, bini abang cuma kasih. Itu baru namanya adil bang. Oh luar biasa. Kata Salman Al-Farisi. Memang udah punya teman orang benar juga kita ya, supaya ada yang nasihatin, supaya ada yang mengingatkan. Dan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dzalika lahu. Kemudian datang Abu Darda kepada Nabi, lalu cerita sama Nabi. Salman Rasul, saya mau puasa suruh batal, saya mau sembahyang kagak dikasih, pagi-pagi saya dinasihatin panjang lebar. Kalau Rasulullah SAW sedekah Salman, kata Rasul benar Salman. Abu Darda, Salman yang benar, ente yang salah. Jadi jangan diberat-beratin agama, biasa-biasa aja gitu kalau bahasa. Biasa-biasa maksudnya yang disuruh apa? Jangan berlebihan. Ibadah berlebihan juga nggak baik, sebab pasti ada yang tersingkir. Di istri ada ibadah nggak? Ada. Di anak ada ibadah nggak? Ada. Tadi si habis main Jumat suruh makan, kan ada makan tuh di rumah. Sama istri kata gini tadi, Bi mau makan, tar aja habis Jumat. Enggak, kalau makan mau siapin sekarang sayurnya. Jangan tar aja habis Jumat. Kita bilang tar aja habis Jumat. Sekarang kalau di Solo kita makan gimana ceritanya? Saya bilang enggak minta maaf, saya udah janji sama istri saya ntar Jumat saya makan. Ya udah Ustaz, ini cobain dikit, tadi semua dikit. Makasih, aku pulang aja.
Sebab ada juga hak buat dihormati istri yang udah mati. Ada ibadah di istri, ada ibadah di orang tua, ada ibadah di murid, ada ibadah di guru, ada banyak ibadah. Bukan melulu tahajud, bukan melulu puasa. Itu kan yang saya bilang ketika saya puasa, tidak puasa menghormati, saya pikir ini juga ibadah kita menghormati, walaupun akhirnya salah. Gitu. Kita batalkan mengajar juga ibadah kita. Jadi kadang-kadang tidak melaksanakan ibadah juga jadi ibadah. Tidak melaksanakan ibadah jadi ibadah. Anak sakit, minum capek, akhirnya udah tidur, mas tidur, udah saya yang gendong. Sampai kagak tahajudnya gendong anak sakit. Ini kan meninggalkan tahajud, tapi hasilnya ibadah. Jadi jangan keterlaluan. Ini bahasa jangan kalian yang saya sampaikan ya. Kalau bangun tahajud 2 rakaat, udah oke. Yang lalai itu udah bangun kagak sembahyang. Itu lalai namanya. Tapi soal dia bangun, ada yang bangun jam 4, ada jam 4 seperempat, ada setengah 4, ada yang jam 3. Itu jangan dipermasalahkan, sebab dia masih tahajud, masuk kategori wa minal laili fatahajjat bi. Nggak usah diseselin. Siangan gua bangun jam 4, cuma dapat 2 rakaat gua tahajud. Nggak usah. Itu juga tahajud. Tapi kalau ente bangun jam 4 kagak tahajud, ente lalai namanya. Ada yang habis sembahyang isya, ba'diyah 2 rakaat. Ada yang habis sembahyang isya, ba'diyah 4 rakaat. Jangan dibanding-bandingkan. Males banget tuh cuma 2, 6. Udah ba'diyah juga namanya. Cuma ada yang sempurna, ada yang bagus, ada yang lebih bagus gitu kira-kira. Ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang sempurna. Jeruk mah jeruk A, B, C, D. Ada jeruk A, jeruk B, jeruk C. Jeruk juga namanya. Jangan dipermasalahkan. Yang 2 rakaat mungkin memang nyamannya di 2. Kan bicara nyaman nih. Yang 6 nyamannya di 6. Tapi kalau ente habis bayang isya, habis doa belum batal, pulang kagak ba'diyah, itu namanya lalai. Tapi soal berapa ba'diyahnya, gak usah dibanding-banding. Gak usah merasa paling suci, gak usah. Nah, ente sebulan puasa Senin Kamis, pernah ngasih puasa Kamis, udah bagus itu. Orang yang kagak puasa, biarin aja orang sunnah. Gak puasa itu sunnah, boleh jadi dia gak puasa karena ada alasan syar'i yang lebih hebat dibanding kita, kan bisa jadi begini. Sih nggak putus-putus Senin Kamis selama setahun, bagus. Andai kata putus-putus ya masih bagus, orang masih puasa Senin Kamis kok. Yang nggak bagus itu nggak pernah puasa, makan mulai itu lalai namanya. Gitu. Jadi kalau sebulan masih ketangkep 4 hari masih mantep deh, itu udah mantep, udah ukuran kita, ukuran kita yang masih doyan makan. Kiai mau makanan dikit, dia mau puasa sama kagak puasa. Makomnya udah beda, kerjaannya kagak di jalan kayak kita, Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya bilang, dia punya pesantren, habis main subuh ngajak. Habis ngajak, bangun setengah 10, mandi, ngajak. Besok, ngajak, sampai jam 2, tidur, bangun, asal, ngajar, begitu. Ya wajar, kalau malam dia bisa tasbih, bisa apa. Justru kalau dia nggak tasbih, lalai, orang kagak capek, kira-kira begitu. Nah, kita orang habis subuh, ya udah. Jokor di mana tahu. Kadang-kadang makan sembarangan ya. Yang latang aja tuh. Bangunnya, pulang kadang-kadang udah maghrib tua. Nah, malam udah, habis itu udah nggak ketahan. Bisa tahajud, luar biasa. Kira-kira begitu, kira-kira. Nah, maka jangan pernah menilai ibadah orang. Kemarin tuh sempat ketemu abang di daerah Cipanas. Dia cuma bahasanya ngaji lah sama saya gitu, dikit ngaji. Kami jarang-jarang ketemu, tahun sekali doang. Ngaji dan kita. Dia bilang begini, dia bilang, orang tua saya, baba kita ada berdua itu, baba Jipulai, ngomongin Jipulai aja, baba Jipulai. Itu umurnya 57 meninggal. Umur gue 55. Berarti gue tinggal 2 tahun ya. Kalau ngikutin baba tuh gue tinggal 2 tahun. Mohon maaf Jipulai, gue lebay gak ngomong begitu. Enggak Bang Haji. Kalau kita ngaji rasa, nih ngaji rasa, yang umur 40 ke atas udah ada rasa mati.
Yang umur ke bawah tuh 30-an, 20-an belum ada rasa-rasa mati. Maka omongan orang mati di umur 55 dianggap lebay sama yang ini nih. Ngomongin mati mulu lebay sebab dia belum punya rasa. Nah, yang ini ngomong mati udah pantas. Kenapa? Sebab udah ada rasa. Teman sekelas udah ada yang mati, teman main udah ada yang mati, tetangga sebelah lebih muda udah ada yang mati, anak udah pada gede. Maka ada rasanya. Umur berapa aja? Belum ada rasanya. Belum. Maka kalau bicara tentang kematian, Reza tuh nanggapinnya biasa-biasa saja. Kalau kita mungkin agak serius. Itu bicara rasa. Sama. Jadi ada kiai yang sembahyang ba'diyahnya itu bisa 12 rakaat. Sebab kelasnya udah kelas rasa. Yang kita nggak bisa belum sampai rasanya. Yesus Herman di pesantren itu tiap hari puasa. Ditanya sama teman saya Ustaz Fauzi Ruwayat sama Kiki Jamal, Ustaz Herman, kenapa sih Ustaz tiap hari puasa? Apa dia bilang? Saya ini punya pesantren gratis, beban saya berat, tapi saya merasa enteng ketika saya puasa. Oh, nggak nyambung. Tapi dia selesai kok dengan puasa. Jadi dia harus punya uang kira-kira kas tiap bulan sekian kan buat pesantren gratis ini. Berat itu. Ringan dengan puasa. Itu kan ngaji rasa. Kenapa kita tidak punya rasa? Sebab kita nggak punya beban seperti dia. Nah, maka ada Ustaz Fauzi, gue lagi belajar puasa nilainya kata gitu. Beban gue berat. Coba, rasa itu tuh. Nah, kalau sudah bicara rasa, ini faktor ilmu, faktor umur, faktor pergaulan, bicara. Maka tidak bisa disamain. Maka jangan pernah memaksakan gitu. Mas Kur, bangun apa jam 2? Lu bangun subuh, lu bagaimana rezeki lu mau? Nah, sebab rasanya beda. Kenapa rasanya beda? Bisa jadi kehidupannya berbeda. Tapi ketika Mas Kur bisa sembahyang subuh jamaah, itu luar biasa. As-salatu khairun minan naum, luar biasa. Dah, jadi ngaji buat kita. Ngaji buat kita jangan konten orang, jangan nilai. Biasa-biasa. Semuanya punya haknya. Nah, itu cerita Salman Al-Farisi. Ini ada cerita yang agak panjang nih. Amr bin As. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-laila ma'ish. Ada seorang sahabat namanya Amr bin As. Bukan bukan Amr bin As yang cerita tentang itu tuh, tentang tahkim. Nah. Radhiyallahu anhu qala, dikabarkan bahwasanya Nabi pernah dengar cerita bahwa Abi Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As ini pernah bilang begini, wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma'ishtu. Demi Allah, pokoknya gua tiap hari mau puasa, malam gua mau tahajud, gua mau tidur ma'ishtu selama saya hidup. Gua mau kuat cuma malam, pokoknya gua nggak tidur, siangnya gua puasa. Malam gua ada nyawa, puasa. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antal ladzi taqulu dzalik." Emang ente pernah ngomong begitu? Kata Rasul. Faqultu lahu, qad qultu, iya Rasul. Saya pernah ngomong itu, saya niat betul di hati saya. Pokoknya saya selama hidup saya, malam saya mau ibadah, siang saya mau puasa. Ma'ishtu, selama hidup saya. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayahku engkau dan ibuku ya Rasulullah. Qala fa innaka la tastati'u dzalik. Kata Nabi, enggak akan sanggup. Ente mau ibadah kayak gitu enggak akan sanggup. Fasum wa aftir wa nam wa qum wa sum min asari salasata ayamin. Fa innal hasanati bi asri amsalihha. Wa dzalika mithlu siyamid dahri. Kata Nabi, begini aja. Puasa kapan-kapan buka. Jangan puasa terus. Tidur. Nanti sepertiga malam bangun. Kalau puasa udah sebulan 3 hari aja kata Nabi. 3 hari aja. Sebab 1 hari dibalas 10. Jadi kalau sebulan 3 kali berarti 30. Ini sama ente puasa setahun. Belum tambah Ramadan sebulan. Mantep udah. Oh, penawaran pertama 3 hari sebulan.
cemen. Coba kerjain. Kalau nggak telat. Aduh. Nah, saya kemarin aja kemis tuh, kata istri puasa Bi. Tanggung amat ya, tanggung kagak puasa maksudnya mak. Orang Senin kagak puasa di taslik. Tanggung amat ya, dah untuk puasa. Iya dah. Sampai sekolahan tuh teman saya Haji Sopwan, dia rajin banget puasanya. Saya buka waper tuh di kantor. Maaf ya, gua nggak puasa. Sama nanggung gitu lah sama. Sama ternyata. Ya, jadi kelas kita tuh kadang-kadang masih ada perhitungan semacam itu. Coba bagaimana mau ada rasa? Kita belum ngaji rasa, masih ngaji syariat. Dan kemis sunnah kita kerjain karena memang hukum sunnahnya, bukan karena enaknya, bukan karena nyamannya, bukan kayak yang saya bilang tadi kayak Ustaz Suherman, beban saya jadi dengan puasa. Bicara rasa. Maka dia butuh dengan puasa. Kita bukan yang butuh, kita masih pada level syariat. Nah, itu kalau kiai semalaman bisa sembahyang 100 rakaat, ceritanya begitu. Itu bicara rasa. Kita bicara syariat. Yang penting tahajud 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Ada guru kita yang kalau witir 11 rakaat, kita 3-1. Karena levelnya level rasa dia. Kita levelnya level syariat. Oh kita, saya, teman-temanmu udah ngerasa kan? Ngerasa enak gitu kesiangan. Nah, dah. Qultu inni utiku afdala min dzalika ya Rasul. Saya masih bisa lebih dari itu. Sebulan 3 hari, ya Rasul. Ada bapaknya. Saya biasa puasa tiap hari, sebelum 3 hari. Cemen benar Rasul. Ini utiku, saya masih sanggup lebih dari itu ya Rasul. Ibadah nawar, tapi lebih tinggi nawarnya. Kita nawar. Duha tuh ada yang maksimal 12. Pernah ngomong 14 nggak ada kiai, nggak ada gitu kan nggak? Bukan 8 kiai. Yang Abdul 8. 2 sakan kiai tuh kita nawarnya 2, ujung-ujungnya alah sunnah ini nggak dikerjain dah itu. Dia enggak nih 3 hari ya Rasul 3 hari cemen itu 3 hari. Nah, pasum kata Rasul qala pasum yauman wa aftir yaumaini. Udah dia begini deh, lu puasa sehari, lu kagak puasa 2 hari. Senin puasa, Selasa, Rabu jangan puasa. Kamis puasa, Jumat, Sabtu jangan puasa. Minggu puasa, Senin, Selasa jangan puasa. Pernah disuruh sama Nabi kayak gitu. Nah, fa inni utiku afdal min dzalika ya Rasul. Ya. Itu lagi saya masih lebih sanggup dari itu Rasul. Itu sehari puasa, 2 hari kagak, sehari puasa, 2 hari kagak. Bulan cuma berapa hari? 10 hari doang ya? 2 hari doang langsung. Saya biasa setiap hari. Dari 3 naik ke 10. Masih nawar. Cemen, cuman cemen Rasulullah. Kalau kita modok, begitu udah Qala fasum yauman wa aftir yauman. Puasa sehari, jebol sehari gitu dia. Pada hari Siyam Daud sallallahu alaihi wasallam, itu puasa Nabi Daud. Wa huwa a'dalus siyam, dan itu puasa yang paling bagus. Wa fi riwayatin huwa afdalus siyam, itu puasa yang paling afdal. Faqultu inni utiku afdala min dzalika Rasul. Saya masih sanggup lebih dari itu. Sehari puasa, sehari enggak. Seminggu puasa, sehari kagak saya sanggup. Seminggu lagi puasa, sehari kagak saya sanggup. Kalau Rasulullah SAW la afdala min dzalika, udah enggak ada lagi. Itu yang paling afdal. Oh. Sahabat tuh wajar masuk surga weh. Ini ibadahnya nawarnya ke atas. Nah, amal berapa? 100, 200. Orang 100, 200. Orang berapa? Gopek 2 juta. Begitu nawar. Mas juta nggak boleh? Ya boleh. Nah, sama berapa? 20, sama di 20. Boleh 5.000 deh. Oh, aja 20 yang kaya. Itu 17 Agustus biasanya tuh RT tuh jalan tuh. Ada yang lihat. Siapa? Teh yang udah ini. Maskur berapa maskur? 10. Maskur aja 10. 5. Apa kita nggak mau di atas ya? Pas tadi gue khairat berlomba-lomba dalam kebaikan. Emang apa kita jadi mundur gitu?
Nah, itu masih maksa. Qala, pas udah tuanya, kata Amr bin As, wala an akuna qabiltu salasatal ayyam allati Rasulullah SAW ahabbu ilayya min ahli wa mali. Sekarang ini saya udah tua. Udah berat ya puasa, sali kagak udah berat. Kan sahabat gitu, kalau udah puasa, udah sunnah begitu tuh ninggalinnya sama dia tuh haram, makruh. Jadi pas udah nuain, dia bilang, coba dulu buat terima tawaran Nabi sebulan 3 kali, 3 hari. Enak kali ini sekarang minggu. Pas udah tua, udah mulai capek itu. Tapi nggak mau berubah. Nggak mau berubah gitu, sahabat bedanya sama kita tuh. Coba dulu gue terima ya. Aduh, sekarang gue lelah banget ya sehari puasa, sehari kagak. Nah, gimana kesimpulannya? Nabi aja mulainya dari 3 sebulan. Kalau nggak 3, ya udah Senin Kamis. Tadi tuh hari puasa 2 hari, batal Senin Kamis. Enggak juga udah puasa Nabi, udah jangan puasa tiap hari jangan. Kira-kira gitu. Pas udah terakhir dia bilang coba dulu buat dimayati. Dah. Jadi kalau sekarang ada teman kita saat puasa jarang-jarang sunnah, biarin aja. Orang Nabi juga awalnya 3, masih puasa sunnah aja 3 juga. Kita yang udah bisa 8 sebulan Senin Kamis, ya udah. Kami juga bulan yang terbaik. Cuma masih ada yang buat puasa sehari, enggak puasa. Ada juga yang puasa tiap hari. Kalau kita sanggupnya di mana, gitu aja. Jangan kita yang udah sanggup Senin Kamis menganggap yang puasa itu makan mulu lu, Senin lu, Kamis. Puasa begitu, masih puasa ya. Kita puasa dia makan-makannya biasa emang sunat. Boleh jadi dia udah puasa sebulan 3 hari. Ada Gus Bas, saya emang nggak puasa Senin Kamis. Gus Bas kok, saya nggak puasa Senin Kamis. Silakan yang mau puasa. Ibadah saya ngajar. Ibadah saya ngajar. Senin saya nggak puasa tapi saya ngajar. Disebutin jaduna, sana. Banyak ngajar ya benar. Lah hebatan ngajar dia mau puasa sama itu. Oh dia puasa bisa proyek ngajar ya. Tidak mau puasa silakan. Kalau dia kan ngomong saya ngambil jalur wali dari sini aja, ambil jalur wali. Puasa. Nah, jadi banyak kewajiban ibadah, banyak ibadah. Cuma kau udah kagak ngapa-ngapain gitu maksudnya, kau udah kagak ngapa-ngapain, ngajar kagak, ngaji kagak, puasa kagak juga, lu mau ibadahnya apa coba? Nah, jadi jangan terlalu apa ya biasa-biasa aja lah ya. Ada orang puasa ya bagus, nggak ada puasa sunnah namanya. Tapi kalau sudah puasa Ramadan yang nggak puasa itu namanya salah. Karena wajib hukum, nggak bisa ditawar. Nah, kalau tawarin kita main ini sama Rasul kita tanya, ada nggak Rasul yang nggak puasa? Bukan yang tiga kita pikir yang nggak puasa kita pikir. Nah. Ini riwayat. Wafi riwayatin, satu riwayat bilang gini. Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Nabi ketemu Amr bin As, kemudian kata Nabi, bukan aku dikasih kabar bahwasanya engkau puasa siang hari dan malam ibadah. Qultu bala ya Rasulullah, iya betul. Qala fala taqal, jangan dikerjain ya kata Nabi. Sum wa aftir wa nam wa puasa, kemudian batal, tidur, kemudian bangun. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, sebab kamu, jasad kamu, badan kamu punya hak. Kalau malam begadang, siang puasa, siang badan. Jadi ibadah merusak badan bahaya juga. Kebangetan ibadah, kebangetan sampai badannya rusak, nggak beres juga kalau pakai hadis. Sakit jangan puasa. Nah, kalau sehat lu kalau puasa itu lalai itu. Sakit jangan puasa, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Saya pernah puasa Kamis, diundang ceramah, dia 96, pas 96. Speakernya maksa, itu dia. Tapi jam 11:30. Kata orang, Pak Ustadz diminum. Aduh, minta maaf ya, minta puasa Ustadz ya. Pengennya mas. Dah, ayam jamaah pulang sampai rumah, sama istri saya. Kayaknya tenggorokan gue nyangkut. Mengapa speakernya, terus bikin gue es teh manis. Lama di saya tadi mau gue batalin semua aja ya pakai air jeruk.
Tapi ya nggak usah diseselin maksudnya, karena memang kan ada ibadah lain yang kita kerjakan. Mudah-mudahan ceramahnya ibadah gitu kan, mudah-mudahan ada hal lain yang bikin kita ibadah. Nah, jadi bagi badan tuh wa inna li ainika 'alaika haqqan. Mata kamu juga punya hak. Jangan begadang mulu baca Quran, jangan begadang mulu sembahyang. Biasanya tidur, bentar jam 3, setengah 4. Kadang malam subuhnya jam 5 kurang seperempat sih. Setengah 4 teman-teman bangun jam 4. Ya, kalau kelas kita mah sama kuliah banyak dapatnya. Kita tahu mulai jam 4 nih, kita tahajud mulai jam 4 misalnya sekarang nih. Subuhnya jam 5 kurang seperempat. Kan 45 menit. Coba. Paling panjang surahnya apa kita tahajud? Paling panjang lah. Sabi sama halakaka. Ada 10 menit? Ada, jam 4 ke 10. Kita semeng lagi. Apalagi yang paling panjang kita baca? Ya apalagi kalau surahnya dari Al-Qumut, Wailul Qulhu. Yo, tarawih juga kekejar itu mah. Kalau sekarang nih bangun jam 4, yang kelas kita kuliah bangun jam 4 seperempat itu masih bisa tahajud sekarang. Ya apalagi sih kayak teman-teman bangun jam 2. Ngapain tahu? Nah. Kalau menurut saya itu kayak Mahfuz Makmun, dia mah mau subuh jam berapapun, gitu. Dia pernah ngomong. Dia mau ngomong maksudnya mau nasihin saya. Lu kalau bangun jam berapa tuh? Ya bang nggak tentu bang, tergantung subuhnya. Saya 1 jam sebelum subuh biasa. Oh. Jadi kalau sekarang subuhnya setengah 5, ya setengah 4. Kalau subuhnya juga jam 4 lewat seberapa? Saya mau pokoknya sejam sebelum subuh. Kalau saya enggak, saya patok. Pokoknya mau subuh jam berapa kayak setengah 3 saya patok. Ada yang gitu. Kalau ternyata masih lama ya saya tidur. Udah habis semua kerjaan saya, masih lama subuhnya saya tidur lagi. Kan subuh saya bangun. Pokoknya setengah 3 deh. Nah, saya ngebang. Sebab kalau saya tidur lagi, ntar bablas saya. Kan paginya, itu dia. Kita kan paginya ngajar. Guru kita ngajar. Tapi habis itu selesai. Kita makan habis itu terus ke sekolahan. Maka bangunnya, itu aja masih sering lewat ya kita mah. Kalau teman-teman kan 2 jam sebelum subuh. Maka kita ada haknya jangan dipakai buat begadang. Ya apalagi sih begadang yang kagak beres. Begadang ngaji aja, ama begadang baca Quran, ama begadang tahajud dalam tanda petik masih diomelin sama Nabi. Apalagi sih begadang main gaple. Lah, ini aja yang begadang ibadah masih tidur. Tidurnya juga ibadah. Sebab wajahna laila libas. Allah jadikan malam sebagai selimut. Nikmati itu. Maka baca bismika Allahumma ahya wa bismika alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana. Wah, tidur ibadah itu. Di sampingnya istri kita peluk. Istrinya senang, idkhalus surur fi qulubil mu'minina sadaqah, masukkan rasa bahagia. Ini teman-teman ada yang mau tidur mandi dulu pakai minyak wangi walaupun nggak ngapa-ngapain, terus bini demen begitu, bini demen itu juga ibadah. Bukan bini doang yang suruh pakai minyak wangi, kita juga biar wangi. Abdullah bin Sayyidina Abbas yang kalau mana-mana dandan gitu rapi, ditanya kenapa? Sebagaimana kita suka istri kita cantik, istri kita juga suka kalau kita kelihatan rapi. Jangan nuntut istri suruh kondangan dandan biar cakep, tapi kitanya berantakan. Kita juga suka cakep. Sebab ada kebanggaan juga di istri ketika suaminya rapi. Saya nih, ini kan peci begini. Kalau saya kadang-kadang pakai asal jadi aja. Bi, itu depannya mana, belakangnya mana? Saya bilang, emang ada depannya? Lah itu Jakarta tuh garis tuh depan, gitu. Oh ini tuh garis depan, istri. Ini garis ininya diperhatiin. Saya memang kadang-kadang kami ambil aja. Saya pakai aja gitu tuh bahasa. Pakai peci biar bener babi. Gimana salahnya gua pakai peci? Depannya mana, belakangnya mana? Emang ini ada depan belakangnya. Tuh ada garisnya tuh. Tuh ada garisnya tuh. Nih depannya begitu. Oh ada garisnya. Berarti. Nah, ya kalau peci begini mah peci itu kan ketahuan depan belakang, yang kerja pakai begini tukang jengkol ya. Wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Istri juga ada haknya. Maka dari sini tuh yang suka ada di Facebook itu ngajak istri belanja itu pahalanya besar. Bukan ngajak belanja sebenarnya, ada haknya. Ada hak bang, kayaknya bosan banget di rumah ya. Itu hak dia. Kan ngurusin anak, ngurusin apa PPJ.
Pembelajar PJJ, belajar jarak jauh. Waduh, murid pinter-pinter. Anaknya motornya 100 mulu, mana ngisi? Lah iya. Mana yang pada ngisi? Anaknya tinggal lu saja, apa isinya nggak tahu. Tulis haji gitu. Si mana? Benar 100. Nah, ketika ada salah satu, emaknya marah. Oh, disalahin nih. Padahal orang emaknya ngisi. Emaknya yang marah. Aduh, protes. Allah. Kawan-kawan dia bilang, Bang bosan banget di rumah Bang, makan di luar yuk. Jadi bakso di mana? Pak, tidak ada. Bakso berapa dulu gitu sih. Tapi kan ketika pulang udah seger lagi. Begitu loh perempuan mah. Sabun habis Bang. Ke apa nih? Sampai di apa? Kalian bakal beli makanan apa? Digotong gitu, besok digotong. Apa lagi lu gitu kadang-kadang lu. Nah, mohon maaf sekali lagi, saya kalau amis itu kadang-kadang ada belanja bulanan. Sebenarnya bukan belanja bulanan sebenarnya tuh. Belanja yang lain sebenarnya. Jadi yang penting keluar. Saya nggak punya mobil, tetangga tuh ada punya mobil. Dan gue yuk pun. Yang penting gue sama kan di samping rumah juga sama di apa belinya. Ini apa namanya? Inso apa itu sama aja beli. Beli satuan juga bisa. Bukan itunya. Keluar. Nah, ada haknya. Kalau tiap hari pergi berangkat itu berlebihan. Tapi kalau ada waktu kemudian kagak diantar itu lalai namanya. Gitulah kira-kira. Kalau tiap minggu ke Permat itu berlebihan. Tapi nggak ada juga bangkrut gitu. Jarang-jarang. Kalau lagi malas masak misalnya, goput aja, nggak apa-apa, jarang-jarang. Kata istri, perempuan itu yang paling ribet itu menentukan menu makanan tiap hari. Kata istri saya nih. Maka kadang-kadang saya ke pasar tuh blank, belum ada apa-apa. Ngeliat aja di pasar ada apaan gitu. Oh, ada masak ini aja deh. Kadang-kadang kita di rumah, masak ini. Itu kan ikannya kagak ada. Udah bilang, makanya. Enggak, siapa-siapa nggak ada tukang ikannya. Apa lagi? Itu masak yang dibilang. Perempuan, coba. 365 hari dia tuh muter-muter laut. Nah kadang-kadang, bosan dia aja. Ya udah lah. Jarang-jarang, dari minggu sekali boleh. Dicari tuh, dibobot. Padangnya, yuk berangkat. Bang, Padang di sini kurang enak. Terkota loh, jauh aja jalan. Pengen jauh jalan dari sebenarnya. Padang Robonya kok enak. Wah. Wa inna li zawrika 'alaika haq. Teman kamu, tamu kamu juga ada hak. Jadi kalau dia datang lu puasa bagaimana bisa makan? Ada haknya tamu, apalagi teman jauh datang. Teman jauh, teman lama, udahlah. Karena nah, saya main ke rumah abang saya, dia nggak siap orang saya datang ada apa. Tahu-tahu pas lama-lama datang nasi bungkus Sunda Alam. Orang di Cipanas kan deket tuh, Sunda Alam. Makan gitu. Nah itu kan ditolak nih. Kalau kita puasa kecewa dia, atau ketika kita makan dia puasa, kita yang ribet makan. Ada. Nah, ada hak. Wa inna bihasbika an tasuma bi kulli syahrin 3 ayyam. Cukuplah buat kamu puasa sebulan 3 kali, 3 hari. Fa inna laka bi kulli hasanatin asra amsalih. Sebab satu balasannya 10 penadalika siyamud hari itu juga udah puasa setahun. Fasyadatu fasyuddida alayya. Aku maksa lebih. Qultu ya Rasulullah inni ajidu kuwatan. Saya masih lebih kuat. Qala sum siyama Nabi Daud wala tazid alayhi. Kalau itu puasa Nabi Daud, udah enggak ada lebihnya lagi. Qultu wa makana siyama Daud, apa itu puasa siyama Daud? Qala nisbud dahri, setengah tahun. Fakana Abdullah yaqulu ba'da ma kabira, ketika udah tua akhirnya dia bilang begini, ya laitani qabiltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba dulu saya terima tawaran Nabi puasa sebulan 3 kali. Sekarang saya capek. Nah, gitu deh ya. Jadi fatakullah mastata'tum, kita sanggup aja ya, jangan memaksakan. Dia summa qala bi riwayati al-ukhbar annaka tasmud dahra wallahu a'lam. Tebalnya anteng ini atau lainnya silakan.
Cukup ya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وارفعنا بصائرا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع من كلب لا يخشع من جوع لا يشبع من دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأرواح ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجيراننا ولمن عقل علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.